Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Indriani Suryanto dengan NPM 195030059 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2019 kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Layanan Bimbingan Konseling pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Layanan bimbingan konseling. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, layanan berasal dari kata layan, yang kata kerjanya adalah melayani, yang memiliki arti membantu, mempersiapkan apa saja yang diperlukan oleh seseorang untuk keperluan nantinya, ataupun memiliki arti meladeni atau menerima tantangan, dan sebagainya. Sedangkan pengertian dari bimbingan adalah menunjukkan, memberi jalan, ataupun menuntun orang lain ke arah yang lebih bermanfaat bagi kehidupannya di masa kini maupun di masa yang akan datang. Sedangkan pengertian dari konseling adalah proses bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada klien agar klien dapat memahami dan mengarahkan kehidupannya ke arah yang lebih bermanfaat bagi kehidupannya. Selanjutnya, hubungan antara bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling mempunyai hubungan yang erat, di mana bimbingan dan konseling ini saling melengkapi dalam membantu klien dalam menghadapi suatu permasalahan dan dapat mengubah pola hidup ke depannya. Pola hidup yang negatif menjadi pola hidup yang positif, pola hidup yang salah menjadi pola hidup yang benar. Sehingga klien dapat mengarahkan kehidupannya ke arah tujuan yang lebih baik. Karena tugas dari seorang konselor atau pembimbing adalah memberikan arahan yang baik kepada yang terbimbingnya. Selanjutnya, tujuan dari bimbingan dan konseling. Tujuan yang pertama adalah bimbingan dapat membantu para siswa dapat mengenal yang ada pada dirinya seperti kekurangan maupun kelebihannya. Yang kedua adalah bimbingan dapat membantu para siswa lebih mengenal lingkungannya secara objektif, baik itu sosial maupun ekonomi. Tujuan yang ketiga adalah bimbingan dalam rangka merencanakan masa depan yang dimaksudkan agar peserta didik dapat mampu mempertimbangkan dan mengambil keputusan yang tepat tentang masa depan, baik tentang pendidikan, karir, budaya, keluarga, dan juga masyarakat. Tujuan umum dari bimbingan dan konseling adalah membantu individu agar dapat memecahkan suatu permasalahan dan juga dapat melakukan perkembangannya secara optimal yang dapat sesuai dengan kepribadiannya, minat, kemampuan, dan juga nilai-nilai. Tujuan khusus dari bimbingan dan konseling adalah ini berkaitan ke arah perkembangan klien dan masalah-masalah yang dihadapinya. Tujuan khusus ini merupakan penjabaran umum dari tujuan umum yang dapat memecahkan suatu permasalahan yang dihadapinya, baik itu permasalahan perkembangannya maupun kehidupannya. Fungsi dari bimbingan dan konseling. Fungsi dari bimbingan dan konseling ini, selain sebagai pemahaman untuk dirinya sendiri maupun lingkungannya, fungsi dari bimbingan dan konseling ini juga dapat sebagai penyembuh atau perbaikan bagi dirinya yang mengalami kesulitan ketika mendapatkan suatu permasalahan dan susah untuk dihadapinya, yang dapat menyebabkan peserta didik mengalami pemikiran yang pesimis dan rendah diri. Selanjutnya, layanan bimbingan konseling. Yang pertama, layanan dasar bimbingan. Layanan dasar ini bertujuan untuk membantu siswa dalam mengembangkan perilaku efektifnya dan juga keterampilan-keterampilan kehidupannya. Yang kedua, layanan bimbingan responsif. Layanan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting untuk para siswa di masa kini. Selanjutnya, isi dari layanan responsif. Pada bidang pendidikan, layanan responsif ini bertujuan untuk membantu para siswa tentang pemilihan program studi untuk siswa melanjutkan ke perguruan tinggi. Pada bidang yang kedua adalah bidang belajar. Bidang belajar ini biasanya membantu dalam pemilihan program studi
di SMA yang sesuai dengan bakat, minat, dan pemilihan program studi juga untuk ke perguruan tinggi. Yang ketiga, bidang sosial. Bidang sosial ini seperti layanan bimbingan konseling akan membantu mencari cara memilih teman yang baik, cara pemilihan persahabatan yang baik, cara memelihara persahabatan yang baik seperti apa, dan juga mengatasi konflik yang sedang terjadi dengan teman. Yang keempat, pada bidang pribadi. Pada bidang pribadi ini topiknya adalah pembentukan identitas karir, pengenalan karakteristik dan lingkungan pekerjaan, serta pembentukan pola karir. Yang kelima, bidang kedisiplinan. Bidang kedisiplinan ini biasanya sering terjadi seperti pengenalan tata tertib sekolah dan pengembangan sikap serta perilaku pribadinya. Selanjutnya, pada bidang narkotika. Bidang narkotika ini topiknya adalah tentang pengenalan bahaya penggunaan narkotika dan pencegahan terhadap bahaya narkotika. Yang terakhir, pada bidang perilaku sosial. Bidang perilaku sosial ini topiknya adalah pengenalan bahaya perilaku seks bebas dan cara mengatasi bagaimana agar kita terhindar dari seks bebas tersebut. Selanjutnya, layanan bimbingan perencanaan individual. Layanan ini bertujuan untuk membantu seluruh siswa dalam membuat dan mengimplementasikan rencana-rencana tentang pendidikan, karir, dan juga kehidupan sosial. Tujuan utama dari layanan ini adalah membantu seluruh siswa untuk belajar memahami tentang perkembangan yang ada pada dirinya dan merencanakan serta mengimplementasikan rencana kehidupannya. Selanjutnya, isi layanan dari perencanaan individual. Pada bidang pendidikan, topiknya adalah tentang perencanaan belajar dan perencanaan studi lanjutan. Yang kedua adalah pada bidang karir. Layanan ini seperti layanan bimbingan konseling akan membantu dalam perencanaan pekerjaan, perencanaan jabatan, perencanaan kunjungan ke perusahaan-perusahaan, dan perencanaan waktu luang untuk kegiatan yang lebih efektif. Yang ketiga, pada bidang sosial pribadi. Pada bidang sosial pribadi ini, layanan bimbingan konseling ini di mana membantu dalam hal perencanaan dan pengembangan konsep diri yang positif, serta perencanaan pengembangan keterampilan-keterampilan sosial yang dimiliki pada dirinya. Selanjutnya, model layanan bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama, program bimbingan yang menjadi suatu keutuhan yang mencakup dimensi terkait dan dilaksanakan secara serentak. Yang kedua, adanya bimbingan konseling ini yang ditunjukkan untuk seluruh siswa dan dapat digunakan dengan berbagai strategi. Yang ketiga, layanan bimbingan konseling ini dapat membantu mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa secara lebih optimal. Yang keempat, model layanan bimbingan konseling ini berpengaruh pada keseluruhan kehidupan manusia, serta setiap individu bebas memilih apa yang ia ingin pilih. Namun, dengan segala tanggung jawab atas akibat yang telah ia timbulkan dari pilihan tersebut. Cukup sekian video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.